Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paru-paru basah ya di kalangan masyarakat ini sangat populer ya digunakan istilah ini. Sebenarnya istilah paru-paru basah itu merujuk pada kondisi paru-paru yang mengalami penumpukan cairan akibat bisa peradangan ya ataupun akibat infeksi. Nah, untuk menunjang ya penyembuhan sebaiknya perlu menjauhi pantangan-pantangan ya untuk supaya paru-paru basahnya itu cepat sembuh. Kalau mengalami paru-paru basah, cenderung ya orang akan batuk-batuk, sakit dada, kemudian mudah lelah, apalagi kalau melakukan aktivitas, ya bahkan bisa sesak napas. Nah, beberapa penyakit yang sering dianggap paru-paru basah itu pneumonia, edema paru ataupun efusi pleura. Jadi ya harus diobati sampai tuntas. Ya, untuk menunjang pengobatan ya harus menghindari pantangan untuk paru-paru basah. Yang pertama, begadang. Gejala paru-paru basah bisa membuat seseorang itu terbangun ya di malam hari, entah itu karena sesak napas ataupun karena batuk. Nah, jadi karena keluhan ini kadang orang untuk tidur lagi itu sulit atau ada yang malas untuk tidur. Nah, ketika teman-teman tidurnya berkurang ataupun seseorang yang kena paru-paru basah itu tidurnya nggak cukup, ya ini akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Ya ini kekebalan tubuh itu nggak optimal ataupun nggak bekerja dengan baik ya ketika melawan penyakit. Bahkan bisa memperparah keluhan dari penyakit. Jadi gimana solusinya kalau seandainya terbangun pada malam hari? Ya sebaiknya kalau seandainya terbangun pada malam hari, ya karena sesak ataupun batuk-batuk, yaitu tidurnya bantalnya lebih ditinggikan ya. 2 bantal, ya diganjal di leher ataupun di kepala. Nah dengan begitu posisi ini biasanya akan lebih nyaman. Tetapi kalau seandainya ya napasnya masih nggak nyaman, batuk-batuknya semakin mengganggu tidur, ya ini sebaiknya memang harus dikonsultasikan ke dokter ya untuk dilakukan pemeriksaan dan juga solusi yang tepat. Yang kedua, merokok. Kadang ya orang karena kebiasaan merokok ya agak enak sedikit langsung merokok. Padahal merokok ini kan pantangan untuk orang yang punya masalah pernapasan ya termasuk paru-paru basah. Nah, asap rokok ini bisa mempersempit ya saluran udara, bisa membuat saluran udara itu meradang, ya bisa mengiritasi, bisa membengkak ya, bisa memperburuklah kondisi saluran pernapasan. Jadi gak heran kalau seandainya jadi sulit bernapas. Kemudian ya kalau seandainya peradangannya berlangsung terus-menerus ya kronis, ya paru-paru bisa lama-lama makin rusak, jaringannya makin rusak. Nah kemudian ya sel itu bisa menjadi kanker akhirnya. Nah jadi nggak bisa ditawar-tawar kalau seandainya masih merokok sebaiknya berhenti merokok. Kalau nggak merokok jauhi asap rokok, kasih tahu anggota keluarganya jangan merokok lagi ya karena memang hidup yang sehat harus dimulai dari sekarang. Yang ketiga, olahraga berat. Olahraga bagus ya untuk kesehatan tetapi hati-hati karena olahraga berlebihan itu juga nggak bagus bahkan bisa membahayakan kondisi tubuh. Nah jadi kalau seandainya orang yang punya masalah kesehatan paru-paru, olahraganya itu intensitasnya ringan dulu ya, jangan sampai berlebihan. Nah, kalau seandainya nggak terbiasa olahraga, mulailah dari yang paling ringan dulu yang menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Tetapi untuk olahraga pada orang yang punya paru-paru basah, ya sebaiknya tanyakan dulu ke dokternya sudah boleh memulai olahraga atau belum dengan kondisi saat ini. Nah, kemudian tanyakan juga bagusnya olahraganya apa, misalkan ya mungkin meditasi, yoga dan sebagainya. Jadi ditanyakan dulu ya olahraga yang cocok itu apa. Yang keempat, malas bergerak. Kadang karena gejala paru-paru basah ini membuat orang aktivitasnya kan terbatas ya. Mau melakukan aktivitas yang agak berat ini pasti menimbulkan keluhan lah. Nah jadi akhirnya orang banyak yang memilih tidak berolahraga ataupun tidak melakukan aktivitas sama sekali kadang. Nah karena takut apa gejalanya memburuk. Nah padahal ya olahraga ini bermanfaat untuk orang yang memiliki penyakit paru-paru. Tapi itu tadi ya olahraganya intensitasnya ringan. Nah, olahraga teratur ini akan membuat ya otot pernapasan ini baik bekerjanya. Ya, jadi ketika teman-teman menghirup oksigen, ya ini jadi lebih maksimal. Kalau seandainya mageran, ya suka rebahan, ini akan membuat otot-otot ini jadi kerjanya nggak efektif ya, bisa kaku. Nah, jadi bisa melemahkan otot-otot pernapasan. Nah, ini akan mempengaruhi ya ketika teman-teman bernapas. Yang kelima, kurang cairan. Nah, ketika teman-teman ya kena paru-paru basah akibat infeksi, memang tetap harus memenuhi kebutuhan cairan ya. Ya, jadi memang jangan sampai teman-teman malas minum karena nanti bikin lendir kental. Kalau kental lendirnya susah dikeluarkan.
Nah, kalau seandainya teman-teman cukup cairannya, ini lendir akan lebih encer, jadi lebih mudah dikeluarkan. Nah, kecuali ya dokternya memang menyarankan ya jangan mengkonsumsi cairan banyak-banyak, ya itu beda cerita ya. Misalkan kasus-kasus tertentu. Nah, tapi ya kalau teman-teman ya disarankan untuk konsumsi cairan cukup, ya harus dicukupi, jangan sampai malas minum. Yang keenam, stres. Nah, misalkan teman-teman terkena penyakit pneumonia ya. Nah, ini kan akan membuat aktivitas itu terbatas. Ya misalkan mau ngerjain pekerjaan rumah jadi terbatas, ya mau melakukan aktivitas ya seperti biasa mungkin terbatas, akhirnya cenderung akan mengalami stres ya karena keterbatasan. Nah, tapi jangan dibiarkan ya, stres ini bisa membuat kondisi makin buruk. Nah, jadi bisa membuat kesehatan makin menurun ya, termasuk kesehatan pernapasan. Nah, jadi di sini penting support dari keluarga ya, saling membantu, saling menyemangati ya, saling menghibur ya, supaya yang orang yang tadinya stres itu nggak stres. Nah, kalau seandainya nggak bisa, itu perlu konsultasi ke psikiater. Itu jangan sampai teman-teman malu, saya kan nggak ada masalah jiwa ya, ngapain ke psikiater, nggak apa-apa ya. Jadi itu perlu konsultasi ke psikiater supaya stresnya nggak berlanjut-lanjut. 7. Makanan asin. Nah, jadi teman-teman ya, konsumsi garam, asupan garam itu jangan berlebihan. Kalau terlalu tinggi, terlalu banyak, ini bikin retensi air. Nah, artinya apa? Artinya nanti ya bisa meningkatkan pembekakan dan penumpukan cairan di paru-paru. Nah, kalau seandainya makin banyak cairan yang menumpuk, ya tentu ya, ini akan bikin batuk-batuk, makin berat, kemudian sesak napas ya makin berat. Ya intinya nanti teman-teman kesulitan lah untuk bernapas secara normal. Nah, jadi teman-teman ya kalau masak ya garamnya nggak boleh terlalu banyak. Ya bukan berarti dihindari sama sekali, tapi jangan terlalu banyak. Nah, kemudian makanan lain yang tinggi garam misalkan ya daging olahan, sosis, ham ya, kornet dan sejenisnya, kemudian misalkan juga saus ya, entah itu saus cabai, saus tomat, kemudian mie instan ataupun bumbu-bumbu instan ya, ini juga harus dibatasi. Ya, jadi memang teman-teman kalau seandainya baca makanan kemasan itu dibaca ya, itu dikomposisinya gimana ya, jangan sampai garamnya ataupun natriumnya berlebihan. 8. Berlebihan minum susu. Nah, jadi nggak boleh ya konsumsi susu secara berlebihan ya, karena mitosnya orang Indonesia ya. Jadi kalau seandainya membersihkan paru-paru itu harus minum susu ya, merek tertentu dan jenis tertentu ya, itu enggak ya. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya mengkonsumsi susu berlebihan, ya ini akan bikin apa? Bikin lendir makin kental, lendir di tenggorokan. Kemudian ini akan makin sulit untuk dikeluarkan. Nah, jadi akan makin bikin nggak nyaman. Apalagi susu ini kan kandungan lemaknya tinggi ya, kalau seandainya memang susunya itu lemaknya tinggi. Nah, kemudian ya teman-teman, kalau seandainya mengkonsumsi susu ya jangan berlebihan, kemudian pilih yang low fat. Nah, ini berlaku ya untuk produk susu dan turunannya. Nah, jadi konsumsinya jangan berlebihan. Kalau seandainya terkena paru-paru basah, misalkan pneumonia, ya sebaiknya memang ya minum obat teratur, ya konsumsi obat sesuai jadwal, sesuai dosis, jangan menghentikan obat ya tanpa persetujuan dokter, dan juga rajin kontrol kalau memang dianjurkan untuk kontrol ulang. Nah, kemudian jauhi pantangan-pantangan ya, supaya apa? Supaya mempercepat penyembuhan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.